Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah yang berhormat Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bersujud kepada Allah karena ini adalah nikmat yang sangat agung sekali. Dan di waktu subuh ini kita membaca kalimat-kalimat Allah yang sangat luar biasa. Yang kita baca adalah surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj adalah satu-satunya surat yang menggunakan nama satu di antara 5 rukun Islam. Jadi Al-Hajj. Jadi kalau syahadat, sholat, zakat, puasa itu tidak ada nama suratnya. Tapi haji itu ada nama suratnya. Nah, ini sangat benar sekali. Jadi surat Al-Hajj ini itu adalah surat yang jumlahnya ada 78 ayat, tapi diturunkan itu ada yang di fase sebelum hijrah, ada yang setelah hijrah. Jadi ada di fase Makkiyah dan di fase Madaniyah, ya. Dan menariknya lagi di surat Al-Hajj ini itu adalah mengawali, ya, diawali itu justru dari tentang saat, ya, tentang hari kiamat, gitu. Bahkan saking tegasnya peringatan tentang hari kiamat itu, ini sampai ancamannya sangat besar sekali. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, seluruh manusia yang diingatkan, bukan hanya orang beriman saja. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya zalzalah ini adalah goncangan. Goncangan apa? As-sa'ah, yaitu hari kiamat. Syai'un 'azim, sesuatu yang sangat besar sekali. Jadi saking dahsyatnya hari kiamat itu Allah peringatkan di ayat yang pertama. Nah, nanti kita kenapa sih di surat Al-Hajj ini bicara hari kiamat, nanti bicara juga tentang haji itu sendiri, bicara juga tentang jihad, gitu ya. Nanti di akhir itu tentang jihad. Nah, bahkan saking besarnya goncangan di hari kiamat ini, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ayat kedua ini. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Lagi menyusui, guncang, lari, paniknya luar biasa, lupa dengan anak yang sedang disusuinya. Dialungkan, gitu. Kebayang ya, itu goncangannya seperti apa kan, gitu ya. Biasanya kalau ada bencana sedikit saja diketupan, gitu. Ini lupakan, dilalaikan, dialungkan, gitu ya. Gitu. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, gitu. Saking goncangannya dahsyat sekali, gitu. Jadi yang hamil saja di dalamnya sudah meninggal, kan, gitu ya, gugur, gitu. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, gitu. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, gitu. Enggak sedang mau mabukan, tapi goncangannya membuat mabuk.
Kita naik kapal saja, ya oh iya begitu itu sudah oleh gitu, sudah mau gimana dengan hari kiamat. Kalimatnya ada zilzal gitu, guncangan yang luar biasa kan, gitu ya. Sampai kondisinya sampai seperti itu gitu. Nah ini bukan karena orang-orang itu mau kepayan begitu, tetapi memang walakinna adzaballahi syadid, karena ini adalah siksa Allah yang sangat dahsyat sekali. Itu baru di dunia, ya, baru di dunia. Nah, kenapa begitu? Wa minan nasi may yajadilu billahi bighairi ilmin, dan di antara manusia ada yang mendebat gitu, tentang Allah bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, asal debat, ya. Ada kalangan filosof yang merasa mengetahui bahwa Tuhan telah pensiun setelah alam tercipta. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu terus-terusan mencipta, Al-Khaliq itu terus-terusan mencipta. Dan tidak ada pensiunnya. Emangnya rambut kita pernah berhenti? Enggak, makanya kenapa ada industri potong rambut barbershop? Memangnya kuku kita pernah berhenti? Enggak, makanya terus-terusan tumbuh. Dan ada fadilahnya kalau dia di Jumat harus potong kuku. Terus-terusan Allah menciptakan, tidak ada pensiunnya. Mereka mendebat sesuatu yang tidak mengetahui tentang sejatinya Tuhan seperti apa, kan gitu ya. Nah, kenapa sampai begitu? Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, karena mereka mengikuti syaitan yang sangat jahat sekali. Jadi jangan pernah kasihan dengan setan, ya, biarkan saja dia selamanya permanen di neraka, gitu. Yang kasihan itu tentang diri kita, gitu. Kita perlu menasihani diri kita. Di sini Bapak Ibu semuanya, ini luar biasanya surat Al-Hajj ini itu mengingatkan kita, ya, dari mulai hal yang sangat dahsyat sampai aspek yang sifatnya kecil, ya. Dari mulai kita kecil, ya nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin nubayyinu lakum wa nukhiru fil arham ma nasha ila ajalin musamma, dan sebagainya. Jadi wahai manusia, jika kalian itu ragu dengan hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, maka ingatlah sesungguhnya kami itu menciptakan kalian dari tanah. Siapa yang awalnya dari tanah? Dari Adam. Semua dari nutfah, ya, dari air mani, itu adalah kita anak-anak Nabi Adam. Thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyina lakum. Kemudian jadi mudghah, jadi zigot, ya, dan zigot dan sebagainya, jadi bayi, ya. Nah, dan terus bertumbuh fil arham, yang dalam rahim. Nah, ini satu-satunya asmaul husna yang ada di dalam tubuh ibu-ibu, yaitu rahim. Bapak-bapak yang waktu sudah dulu tetap tidak punya rahim, ya, gitu. Ini sangat istimewa, gitu. Karena di sana kasih sayang Allah tanamkan di sana, ya. Karena dengan demikian itu akan menciptakan banyak hamba-hamba Allah. Kemudian di Al-Hajj juga, gitu, itu berbicara tentang bagaimana penolakan terhadap dakwah, gitu, terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sudah jelas Rasulullah itu sebaik-baik manusia, bahkan akhlaknya itu sangat luar biasa, dikenal sebagai Al-Amin. Rasulullah SAW itu gelar ini tidak ada yang terulang lagi. Sekarang banyak kampus besar-besar, ya, hebat-hebat luar biasa, memberikan gelar anugerah, gelar sarjana, master, doktor, profesor, tapi tidak ada yang memberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Ada nggak mahasiswa yang itu? Ini mahasiswa yang paling gitu saya? Nggak ada.
Ada lagi dokter yang paling dipercaya. Nah, yang ada ijazah palsu. Ya. Jadi Rasulullah satu-satunya al-amin, terpercaya gitu. Tidak ada satu kampus pun yang memberikan gelar seperti ini. Masyarakat yang mengakui gitu bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah al-amin. Tetapi anehnya ya, dengan gelar yang al-amin ini saja orang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW, bahkan memusuhinya, bahkan mengusirnya, bahkan mengusirnya. Tapi di sini Allah memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Ya. Allah berikan pertolongan yang sangat sempurna. Ya. Dengan pertolongan yang sangat hebat sekali, bahkan menantang kita, gitu kan. Sesuatu yang mustahil. Coba kalau tali, karena ya tali-tali itu ke langit, gitu kan. Nah, ternyata kita nggak sanggup, gitu. Gimana cara mengenali langit, gitu ya? Gitu. Nah, jadi sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk menolong itu sangat bisa, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di surah Al-Hajj juga itu berbicara tidak hanya tentang hari kiamat, tentang penciptaan manusia, tentang tantangan-tantangan dakwah, gitu. Tetapi juga berbicara tentang haji itu sendiri, ya, tentang haji itu sendiri. Bahkan tentang haji ini itu sangat lengkap sekali, ya. Karena inilah satu-satunya nama haji. Karena di sana konten utama itu adalah tentang haji. Ya. Di sana juga ada damnya, ada pasti kurbankan, gitu ya. Karena itu adalah fase ketika bulan kurban. Ya. Kemudian juga di haji ini tidak mudah. Ya. Bisa dibayangkan kenapa dikaitkan dengan kiamat. Ya. Karena ketika kita berangkat ibadah haji itu, ya, itu tidak ada yang menempel pada tubuh kita selain baju ihram. Itu baju ihram itu latihan kita menggunakan kain kafan, gitu. Bisa dibayangkan ya, itu yang ngumpul itu semuanya sama, bajunya putih, gitu, menggunakan kain ihram. Dan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan juga sama, menggunakan kain kafan. Itu pun kalau masih bersih. Kalau kita disiksa sudah compang-camping, sudah tidak ada baju yang nempel, ya, sudah tidak ada baju yang nempel lagi. Ini masih sopan kita menggunakan baju ihram. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang sudah berangkat, ya, itu bagaimana ketika lelahnya, gitu, lelahnya pindah-pindah dari tawaf, gitu, sa'i, gitu, tawaf 7 kali mutar dengan jutaan orang. Kemudian juga sa'i dengan jutaan orang, ya, bolak-balik di antara dua batu, ya, bukit berbatuan, ya, Safa dan Marwah sampai 7 kali, itu sekitar 3,5 kilo. Muter Ka'bah saja, gitu. Kalau mau dekat Ka'bah silahkan, tapi lambatnya luar biasa. Nah, agak pinggiran itu perjalanannya lumayan. Kalau kita muternya itu 7 kali, itu 3,5 kilo. Ya, mungkin kita di sini jarang sekali kita jalan pagi, lari pagi, itu total semuanya 7 kilo. Ya, tawafnya 3,5 kilo, sa'inya 3,5 kilo. Itu baru di dalam masjid. Ya, belum lagi pindah-pindah tuh ke Mina, Muzdalifah, kemudian ke Arafah, gitu. Itu pindah-pindah, tidak ada yang menetap. Sama nanti di hari Yaumul Mahsyar juga begitu. Kita tuh pindah-pindah, tidak ada yang menetap. Bahkan bumi yang bulat ini itu dihancurkan, kemudian dibentangkan lagi, gitu. Kalau udah membentang berarti luas sekali. Dan bebatuan yang keras seperti ini jadi empuk seperti debu, ya, seperti terigu, gitu kan. Kita tuh berjalan dan tertahan dengan tanah yang sudah empuk seperti itu. Sedangkan kita digiring oleh api, ya, terus pindah-pindah, nggak ada yang menetap. Karena dia nungguan pengadilan tinggi, enggak, semuanya bergerak, gitu. Bahkan nanti ujungnya di mana? Gitu. Ujungnya mahkamah ilahi itu adanya di Masjidil Aqsa, yang kita sebut sebagai masjid terjauh,
memang nanti itu jadi sesuatu yang sangat terjauh karena dari mana-mana ya, dari semua negara bisa dibayangkan, dari Rusia, India, dari Indonesia itu terjauh, tapi yang paling cinta dengan Palestina. Sedangkan yang dekat saja negara-negara Arab juga dianggap terjauh. Dan saking dia merasa jauhnya tidak bela Palestina. Ya, beberapa bulan lalu ada KTT Arab tapi tidak menghasilkan keputusan apapun. Justru hebatnya presiden kita itu dengan pantangnya membela Palestina. Gitu. Nah ini yang sangat luar biasa. Jadi kontribusi umat Islam terhadap perjuangan Palestina sangat besar sekali. Dan ini mudah-mudahan menjadi saksi ya, ketika Bapak Ibu semuanya, kita semua di sini itu dibacakan kunut yang mendoakan Palestina. Ya, semoga kita jadi saksi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, kita perjalanan haji itu sebenarnya banyak yang dibolehkan, tetapi juga yang dibolehkan di luar haji. Ketika haji banyak yang dilarang. Ya, berhubungan suami istri itu sah di luar haji, tapi ketika haji dilarang, diharamkan. Ya, berburu itu di luar haji sah, boleh, halal, tetapi begitu haji dilarang. Ya. Banyak aturan-aturan yang kita itu diperketat ketika ibadah haji kita. Karena memang untuk menjalankan ibadah itu kudu taat, jangan banyak bertanya. Nah kan kemarin boleh, kenapa sekarang nggak boleh? Udah taat aja. Logika kita jangan dipakai ketika itu. Logika kita adalah Allah yang Maha Kuasa, oleh punya aturan. Tugas kita adalah sebagai hamba. Sadari kita mah budak, kita mah hamba. Gitu. Ikuti saja. Karena apa yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Ya. Nah, jadi di momen ibadah haji ya, biasanya kita berangkat itu 40 hari ya, tapi ketika menunaikan itu tidak sampai 40 hari. Ya. Dan di sanalah momen di mana kita semuanya diuji. Ya. Yang garuk-garuk tahan dulu. Gitu. Karena kalau kegaruk kemudian bulu kita tetap terlepas, itu udah kena dam. Ya, kena dam. Gitu. Satu dam itu ada satu kambing, gitu. Tahan aja, gitu. Ya, jadi yang garuk-garuk nih, gitu kan. Saking seperti itunya, gitu. Kita diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang jatuh pada dam, gitu. Dan dam juga itu tidak bisa nanti dia bayarnya pas di Indonesia, nggak bisa, kudu di dia, gitu. Jadi sesuatu kan ada aturannya, ada tegas gitu. Di sana ada pahala, ada dosa, kan gitu ya. Semua ditegakkan di haji ini. Nah, ketika kita sudah ngumpul di Mina, sudah ngumpul di Arafah, kan gitu, panasnya luar biasa. Nanti di Mahsyar juga begitu, kita akan merasa panasnya luar biasa. Panasnya itu jarak matahari itu di dalam hadis dikatakan itu 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Ini saja yang ribuan kilometer ya. Jauhnya luar biasa karena antara bumi dengan matahari ini sudah terasa panas. Kalau pagi-pagi dingin, begitu siang panas. Itu yang udah pakai ozon ya, udah pakai pelapis ini bumi itu. Tapi nanti di hari kiamat yang berbahas nanti itu matahari sudah di atas kita, tidak ada jarak lagi, tidak ada ozonnya. Karena jaraknya cuma 1,6 km. Berapa lama kita berdirinya? Berdirinya selama 50.000 tahun. Ya. Jadi kalau kita merasa kita paling usia paling senior gitu ya, belum senior dibandingkan 50.000 tahun gitu. Nah, jadi betapa melelehnya diri kita. Yang rajin azan, alhamdulillah ya, itu tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Karena kita akan meleleh dengan keringat kita, gitu kan. Nah, yang rajin azan itu justru dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Dan yang tentunya orang-orang soleh dan bertakwa itu dalam naungan Allah, ya, billah, gitu kan. Nah,
Itu adalah namanya Allah. Nah, di antara ciri nama Allah adalah orang yang rajin atau terkait dengan masjid. Hati itu selalu terpaut dengan masjid. Baru aja pulang dari masjid, pengennya balik lagi ke masjid. Nah gitu. Itu insya Allah di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah itu adalah mereka yang terpaut dengan masjid. Nah, semoga kita semuanya mendapatkan payung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Yaumul Ba'ats ya hari kebangkitan 50.000 tahun itu pun kita ngantri diadili satu persatu ya. Sudah kita mencari-cari siapa yang memberikan syafaat, kita juga akan satu persatu gitu. Satu persatu siapa sih yang diadili ini gitu. Karena diadili punya kasus dengan siapa, panggil orangnya, dihadirkan orangnya, benar nggak, ada saksinya nggak, di sanalah mahkamah yang paling adil ya. Para hakim sekarang kata Rasulullah itu terbagi pada 3 golongan ya. 2 golongan masuk neraka, hanya 1 golongan yang masuk surga. Jadi 1/3-nya adil, 2/3-nya itu mah cawe-cawenya, main-main ya gitu kan. Berarti mempermainkan hukum gitu. Yang harusnya mendapatkan keadilan hukum ini korban gitu, justru mendapatkan hukuman kan gitu ya. Nah, tetapi nanti di hari kiamat nanti gitu, Allah lah sebagai yang maha adil di sana gitu. Dan Allah hadirkan semuanya kan gitu ya. Saksinya, semuanya, datanya Allah yang pegang ya. KPK waktu itu tidak ada gitu kan, polisi nggak ada, Allah sendiri Allah yang memegang semuanya gitu kan. Dilihatkan nanti dipertontonkan semuanya videonya gitu. Jadi bagi Allah tidak ada yang tertutupi, semuanya sangat nyata sekali gitu. Nah, tinggal kita mengakuinya. Dan di sana nanti ketika kita di hari kiamat itu ada yang namanya Yaumul Mizan ya. Itu ada hari di mana kita akan ditimbang, dan ditimbang itu tuh tentang pahala kita, dosa dan pahala kita berat mana. Yang punya hutang ya, yang punya hutang segera dilunasi. Yang punya tagihan ya, mau nagih nih gitu. Kalau belum dilunasi, kalau nggak bisa dilunasi, jangan dianggap sedekah ya, biarkan aja itu jadi hutang, nanti ditagihnya di akhirat. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah di hadis Rasulullah gitu, bahwa orang yang memberikan pinjaman ya, itu pahalanya 18 kali lipat dari pahala bersedekah. Padahal bersedekah itu pahalanya 700 kali pahala dari amalan biasanya. Orang bersedekah 700 kali lipatnya. Begitu orang kasih pinjaman 18 kali dari 700 kali lipatnya. Lebih besar mana? Kasih pinjaman atau kasih sedekah? Kasih pinjaman. Nah, sedekah maksudnya 700 kali lipatnya. Kalau yang pinjaman 700 kali dikali 18. Nah, lebih besar kasih pinjaman. Kalau sedekah, posisi kita tangan kita benar di atas, yang lain di bawah. Tapi kalau masih pinjaman, tangan kita setara, salaman, kan gitu ya. Dan menariknya kata Rasulullah, kalau sudah sampai ke ajal musamma gitu, sampai jatuh tempo gitu ya, belum dibayar juga gitu, maka sejak hari itu pahalanya 2 kali lipatnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang meminjam gitu, nambah 10.000 gitu ya. Begitu Ibu udah kasih 10.000 tuh, itu sama dengan bersedekah 10.000 setiap hari sampai orang tuh bayarkannya. Gitu. Kan dirahadi kan gitu ya, sedekah 10.000 setiap hari. Ada mau pinjam kasih aja gitu. Sampai rahadi bayar bulan depan gitu kan, 10.000 bayar bulan depan. Begitu bulan depan nggak dibayar, gitu, udah jatuh tempo gitu. Di hadis Rasulullah dikatakan maka orang itu akan mendapatkan 2 kali lipatnya gitu. Berarti sama dengan bersedekah 20.000 setiap hari sampai dia lunas. Kalau nggak lunas juga sampai hari kiamat tuh, pahalanya banyak nggak? Banyak. Jadi kalau nggak ditagih cuma antar deh. Dan yang kita butuhkan mah
nanti itu adalah timbangan yang berat dalam amal soleh kita. Kapan lagi kita punya amal soleh yang seperti itu? Gitu. Terus gimana? Kan kita juga ada kebutuhan. Ya minta aja sama Allah, gitu kan? Gitu. Karena ketika kita nagih juga nggak bisa ditagih, ya tajan ayah kan gitu. Apa kata Allah? Berikan keleluasaan, kan gitu. Nah, terus bagi kita ya itu pahala lagi, kan gitu. Pahala lagi. Cuman karunia nuntut bayar, gitu. Karena dia tidak bisa masuk ke surga. Gitu. Bahkan kata Rasulullah, orang itu baru bisa masuk surga sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Coba mengaku. Unta yang gede itu masuk ke lubang jarum. Jadi nggak bisa sama lunas, gitu kan? Gitu. Nah, jadi peringatan untuk yang punya hutang bayar. Tapi kabar gembira yang ngasih hutangan angkat ya, kita berikan keleluasaan karena itu mengumpulkan pahala, gitu ya. Nah, nanti di akhir ya, ini kita harus totalitas ya mengumpulkan pahala ini ya, di surga. Haji itu semuanya pahala ya. Lelahnya pahala, capeknya luar biasa. Begitu bangun serentak. Dan bangun itu semua pakai baju putih semua, kan gitu. Seperti orang dibangunkan di hari kiamat, gitu dari kuburan, gitu. Bagaimana sama-sama. Nah, karena seperti itu, ayo kita bersungguh-sungguh, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai beriman yang percaya aja, gitu kan. Irka'u, ruku, wasjudu, sujud, sholat, ya. Kemudian wa'budu rabbakum, ibadah kepada Allah, niatan ibadah. Mau maju, niatan ibadah. Masak, niatan ibadah. Mau ngembah piring, niatan ibadah. Gitu. Mau cuci baju, niatan ibadah. Gitu. Nyetrika, niatan ibadah. Gitu. Ngasuh kuda, niatan ibadah. Wa'budu rabbakum, agar dapat ibadah, dapat pahala, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alul khair, lakukan yang terbaik, gitu. Dikasih upah, nggak dikasih upah, lakukan yang terbaik aja, agar Allah yang kasih pahalanya, gitu. Apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung di dunia, beruntung di akhirat, kan gitu. Nah, yang bisa mengalahkan orang bodoh adalah orang pintar. Yang bisa mengalahkan orang pintar adalah orang yang beruntung, gitu. Nah, gitu. Jadi orang beruntung nggak bisa mengalahkan ini semuanya. Nah, kita ini juga beruntung. Di sini terakhirnya ya soal ini, wajahidu billahi haqqa jihadih, ya. Dan kalian hendaklah bertotalitas, gitu kan, berjihad bersungguh-sungguh, gitu. Billah di jalan Allah, gitu. Haqqa jihad, dan sebenar-benarnya jihad, gitu. Ya, ngurusin suami, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan, itu totalitas saja, gitu. Niat karena Allah, gitu kan. Haqqa jihadi. Kenapa? Wajtabaku, karena Allah telah memilih. Enaknya jadi hamba pilihan. Enak. Maka totalitas saja. Kata wajtabaku. Wa ma ja'ala 'alaikum bid-din hamil haraj. Allah tidak menjadikan agama ini berat. Semuanya gampang. Diniatkan karena Allah, pakai bismillah dapat pahala, gitu. Millat abikum Ibrahim, ya. Ini agama ayahmu Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina, gitu. Dialah yang telah memberikan nama untuk kalian sebagai apa? Muslimin. Jadi muslim itu sejak zaman dahulu sampai sekarang, ya. Dari Nabi Adam sampai sekarang kita tuh agamanya Islam. Semua nabi adalah beragama Islam, muslimin min qabl wa fi hadza, sampai umat ini yang sekarang ini juga disebut muslimin. Liyakuna rasul syahidan 'alaikum, agar rasul menjadi saksi untuk kalian. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kita ini jadi saksi untuk manusia. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Fa aqimus shalah, maka tegakkan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat, wa atasimu billahi wa maulakum, dan pegang tali Allah, karena dialah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan ya, kita semuanya diberikan pengalaman ibadah haji dan umroh ya. Nah, agar kita terasa haji umroh ya. Yang terakhir sama-sama kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.